Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Tak lupa sholawat beserta salam tetap dicurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tersampai kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan yang terhormat semua peserta didik yang insya Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini dengan rutinitas kita yaitu mendengarkan kerohanian yang mana pada tanggal 10 Maret 2023 ini bertepatan dengan hari Jumat, dan saya akan membawakan tema kerohanian yaitu ancaman bagi ahli Al-Quran dan ulama dari sifat ujub, riya, ghibah, dan perbuatan yang keji. Baik, hadirin rahimakumullah, sifat ujub yang pertama yaitu ujub adalah merasa diri lebih baik, lebih hebat, merasa berjasa pada keadaan atau kehidupan orang lain. Begitupun sifat riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya juga disebutkan orang yang tidak ikhlas dalam beramal, ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapatkan pujian, sanjungan, dan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, ghibah. Ghibah adalah suatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang, dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Begitupun perbuatan keji. Perbuatan keji adalah suatu tindakan yang dinilai sangat buruk, baik dinilai dari akal sehat maupun dinilai dari segi sosial kehidupan. Maka itulah sifat yang merupakan sebagian dari penyakit hati yang tidak seharusnya ada dalam diri seorang muslim. Karena sifat ini akan membawa seseorang pada murkanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yaitu yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka.
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Juga firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Sebagian ulama mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang orang-orang yang riya. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada hari kiamat nanti dikatakanlah kepada orang-orang yang riya itu, kalian puasa, sholat, bersedekah, berjihad, dan membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pujian orang, dan kalian telah mendapatkan hal itu. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dengan makna dan redaksi riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Dia akan diperlihatkan nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengenalinya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Aku telah berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Jawabannya, Allah berkata, kamu bohong. Kamu berperang hanya supaya mendapatkan pujian dari orang lain dan dikatakan sebagai pemberani. Kamu telah mendapatkan pujian itu. Lalu dilemparkanlah catatan amal itu ke wajahnya, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahimindzalik. Kemudian dikatakan juga seorang yang telah mempelajari suatu ilmu dan mengamalkannya, dan dia juga membaca Al-Quran. Setelah itu diperlihatkanlah catatan-catatan amaliyahnya, dan dia pun mengenalinya. Allah berkata, apa yang telah kamu lakukan dengan hal itu? Aku telah mempelajari suatu ilmu dan mengamalkannya. Aku juga membaca Al-Quran semata-mata hanya karenamu. Jawabannya, Allah berkata, kamu bohong. Kamu mempelajari ilmu supaya dikatakan sebagai ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qori. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan itu. Lalu catatan amal itu dilemparkan ke wajahnya, dan dia segera dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan lagi seseorang yang telah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, dan dia bersedekah dengan harta benda itu, lalu diperlihatkanlah catatan-catatan amaliyahnya, dan dia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan harta bendamu? Aku tidak pernah meninggalkan seseorang yang engkau sukai untuk aku beri, kecuali aku telah berimpak kepadanya dengan tulus ikhlas. Jawabannya, Allah berkata, kamu bohong. Kamu lakukan itu supaya kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah mendapatkannya. Kemudian catatan amal itu dilemparkan ke wajahnya, dan dia segera dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahimindzalik. Diriwayatkan semakna juga terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi, dia berkata, diriwayatkanlah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kemudian Rasulullah SAW memegang kedua lututku dan bersabda, wahai Abu Hurairah, ketiga golongan tadi adalah makhluk pertama yang akan merasakan panasnya api neraka pada hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat dan bertanya, apakah kalian melihat adanya kebaikan dalam diri kalian? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka adalah golongan dari kalian, dan mereka berasal dari umat kita ini. Mereka menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillahimindzalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang menjadi bahan
bakar api neraka itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaha bihi wajhallah, la yata'allamuhu illa la yasiba bihi arada minad dunya, lam yajid warafal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya ikhlas karena Allah, namun dia mempelajarinya supaya mendapat kedudukan di dunia, maka dia tidak akan mendapati harumnya surga pada hari kiamat. Tirmizi atau Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis yang berpredikat hasan. Juga diriwayatkan dalam kitab Rokaik, Ibnu Mubarak meriwayatkan suatu hadis dari Musa bin Ubaidah dari Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, agama ini akan tetap eksis melewati lautan hingga mereka berjuang di jalan Allah. Kemudian akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran. Ketika mereka membacanya, maka mereka berkata, siapakah yang lebih baik bacaannya dari antara kita? Dan siapakah yang lebih pintar memahami maknanya? Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari Zubul Hazan. Apa yang dimaksud dengan Zubul Hazan itu, wahai Rasulullah, kata para sahabat? Yaitu Zubul Hazan adalah sebuah lembah di neraka jahanam, dan neraka jahanam meminta perlindungan kepada Allah dari lembah itu sebanyak 100 kali dalam sehari. Jawab Rasulullah. Siapa saja yang akan memasuki lembah itu, wahai Rasulullah? Tanya lagi para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi mereka berbuat riya, dan perbuatan itu sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini gharib. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Zubul Hazan. Terdapat riwayat lain juga meriwayatkan, yaitu telah mengabarkan kepada kami seorang ahli fikih dan hadis bernama Syekh Abu Qasim Abdullah dari bapaknya yang bernama Syekh Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Khalaf bin Ma'ruf Al-Kufi. Dia berkata, sesungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat suatu lembah yang neraka jahanam sendiri memohon perlindungan dari lembah itu. Setiap harinya sebanyak 7 kali di dalam lembah tersebut terdapat sumur. Neraka jahanam dan lembahnya itu sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan sumur itu. Di dalam sumur itu terdapat ular. Sesungguhnya neraka jahanam, lembah, dan sumur itu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan ular tersebut 7 kali setiap hari. Siksaannya dirasakan pertama kali oleh orang-orang fasik, di antaranya para pengembah Al-Quran. Mereka berkata, ya Allah, mengapa siksaannya dirasakan pertama kali oleh orang-orang yang di antara kami, bukannya oleh orang-orang penyembah berhala? Kemudian dijawab, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Abu Qasim Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad Al-Katli meriwayatkan suatu hadis dalam kitab At-Tihaz. Abu Abdullah bin Abu Maradawih mengatakan kepadaku, dia berkata, aku mendengar Fudhail berkata, wahai anakku, setiap hal memiliki permulaan, dan permulaan membaca adalah dengan meninggalkan perbuatan ghibah atau menggunjing orang. Nah, hadirin rahimakumullah, kesimpulan kerohanian kali ini yaitu kita selaku umat muslim wajib berbuat baik, dan berbuat baik itu harus diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala.
Sekian kerohanian kali ini. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Unzur mangkola wala ta'udur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.